Asam amino merupakan suatu senyawa organik yang mempunyai gugus fungsional karboksil dan amina. Sebagai bentuk paling sederhana dari protein, asam amino berfungsi sebagai penyusun protein. Setiap molekul asam amino mengandung setidaknya satu gugus amino dan paling sedikit mempunyai satu gugus karboksil. Asam amino murni biasanya tidak memiliki warna, berbentuk kristal yang larut dalam air. Sifat-sifat asam amino, yaitu memiliki momen dipol besar, kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat, larut dalam air, dan pelarut polar lain tetapi tidak larut dalam pelarut non-polar seperti diethyl ether atau benzena. Dalam larutan, bisa membentuk ion Zwitter. Asam amino mempunyai gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. Klasifikasi asam amino menurut fungsi biologisnya. Yang pertama yaitu ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang diperlukan oleh tubuh tapi tidak dapat disintesa di dalam tubuh, sehingga harus diperoleh dari luar bersama-sama makanan. Contohnya, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, dan valin. Yang kedua, ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Contohnya yaitu arginin, alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Sumber asam amino esensial dalam pangan. Yang pertama ada metionin, yang bisa kita peroleh dari ayam, kepiting, lobster, tuna, dan putih telur. Lalu threonin yang bisa kita peroleh dari ikan nila dan selada air. Ada valin, berasal dari bayam, telur. Ada leucin, berasal dari kedelai, putih telur, ayam, rumput laut, dan tuna. Lalu ada isoleucin, diperoleh dari putih telur. Ada lisin, berasal dari selada air, rumput laut. Lalu ada fenilalanin, yang bisa kita peroleh dari daging kalkun, domba, sapi, tepung wijen, dan ikan salmon. Lalu ada triptofan, bisa kita olah dari daging singa laut dan rusa. Ada arginin, di mana hanya untuk pertumbuhan bayi. Ada histidin, hanya untuk pertumbuhan anak-anak, bisa kita peroleh dari ikan tuna, kod, daging ayam, kalkun, dan kacang merah. Sumber asam amino non-esensial dalam pangan. Ada alanin, bisa kita peroleh dari susu, telur, ikan, kacang-kacangan, dan daging. Ada tirosin, diperoleh dari hati ayam, ikan, daging, keju, pisang, dan alpukat. Ada sistein, bisa kita peroleh dari brokoli, bawang putih, bawang bombay, dan cabai. Lalu glutamin, diperoleh dari gandum dan kedelai. Ada asparagin, kita peroleh dari susu, telur, dan daging. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein merupakan polipeptida. Selain mengandung asam amino, juga banyak mengandung bahan bukan asam amino seperti heme, derivat vitamin, lipid, dan karbohidrat. Apabila protein dihidrolisa oleh asam kuat atau basa kuat, atau dengan pertolongan enzim tertentu, maka protein dapat terdekomposisi sempurna menjadi komponen-komponen penyusunnya. Protein mengandung senyawa lain selain asam amino disebut protein kompleks, sedangkan protein yang hanya mengandung asam amino saja disebut protein sederhana. Sifat-sifat protein. Protein sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Protein dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Protein dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Protein bersifat unfloater karena membentuk ion Zwitter. Penggolongan protein berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada protein globular. Protein ini terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain, lalu membentuk suatu bulat padat. Contohnya ada enzim, albumin, globulin, dan protamin. Protein ini larut dalam air, asam, basa, dan etanol.
Yang kedua, ada protein serabut atau fibrous protein. Protein ini terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang dan memberikan peran struktural atau pelindung. Contohnya, fibroin pada sutra dan keratin pada rambut dan bulu domba. Penggolongan protein berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama ada protein sederhana, yaitu protein yang pada saat dihidrolisis hanya menghasilkan asam amino atau derivat-derivatnya. Contohnya yaitu albumin atau zat putih telur, zat serum dari darah, laktoalbumin dari susu, leukosin dari gandum, albuminoids yaitu keratin dari rambut, kuku jari tangan, bulu, wol, dan sutra fibroin. Lalu serum globulin dari darah. Yang kedua ada protein gabungan, yaitu protein sederhana yang bergabung dengan radikal non-protein. Contoh dari protein gabungan yaitu nukleoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, dan hemoglobin. Nukleoprotein adalah gabungan dari satu atau lebih molekul protein dengan asam nukleat. Lalu yang ketiga ada protein asal, yaitu adalah protein yang berasal dari protein bermolekul tinggi yang mengalami degradasi karena pengaruh panas, enzim, atau zat-zat kimia. Contohnya yaitu protein primer, misalnya protean, dan protein sekunder, misalnya protease, peptid, dan peptida. Penggolongan protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu ada struktur primer, merupakan struktur rangkaian asam amino yang memanjang pada suatu rantai polipeptida. Yang kedua ada struktur sekunder, merupakan asam amino dalam rangkaian polipeptida yang membentuk suatu lilitan, misalnya dalam bentuk alpha helix atau lembaran berlipat beta. Struktur tersier merupakan bentuk 3 dimensi dari semua atom di dalam molekul protein. Interaksi antara residu asam amino yang jauh pada suatu rantai polipeptida memimpin ke arah lipatan dan suatu penyesuaian yang berbentuk rantai polipeptida bulat yang mengumpamakan 3 satuan bentuk dimensional. Contohnya mioglobin. Lalu ada struktur kuartener, merupakan bentuk protein yang terdiri dari 2 atau lebih rantai polipeptida menjadi bagian dari molekul protein tunggal, yang biasanya terjadi seperti dimers, trimers, tetramers, terdiri dari 2, 3, dan 4 rantai polipeptida. Sumber protein dalam pangan. Ada 2 sumber protein dalam pangan, yaitu berasal dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani dapat kita peroleh dari daging merah, contohnya pada daging sapi, kambing, dan domba. Daging merah juga merupakan sumber vitamin B12. Lalu bisa kita peroleh juga dari daging ayam. Daging unggas memiliki lemak jenuh yang lebih sedikit dibanding dengan daging lainnya. Lalu ada daging ikan. Daging ikan mengandung omega 3 yang baik buat kesehatan jantung. Dan protein hewani bisa kita peroleh juga dari telur. Dalam 1 butir telur mengandung 6 gram protein. Lalu pada susu dan produk olahannya. Pada susu dan produk olahannya mengandung asam amino esensial yang diperlukan bagi tubuh. Sumber protein nabati bisa kita peroleh dari tahu dan tempe. Dalam takaran 100 gram, tempe memiliki kandungan protein sebesar 20,8 gram. Lalu pada kacang kedelai mengandung 40,4 gram setiap 100 gramnya. Lalu pada kacang polong, secangkir kacang polong setidaknya mengandung 8 gram protein. Fungsi protein bagi tubuh. Protein sebagai enzim. Enzim merupakan suatu katalis biokimia. Yang kedua, protein sebagai alat pengangkut. Contohnya serum albumin, transferin, dan hemoglobin. Protein sebagai hormon, contohnya insulin dan growth hormone. Protein sebagai pertahanan tubuh, contohnya imunofag dan globulins. Peran protein dalam farmasi dan industri. Protein digunakan dalam proses pembuatan gelatin dan susu bubuk tanpa lemak. Protein dapat juga berperan sebagai pemanis, yaitu aspartam dalam dunia farmasi. Sifat protein yang dapat membantu proses browning secara non-enzimatis yang melibatkan reaksi Maillard. Kerusakan protein. Kerusakan protein atau denaturasi dapat diartikan apabila susunan atau rantai polipeptida suatu protein
berubah bentuk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ikatan yang dipengaruhi oleh proses denaturasi adalah ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ikatan ionik, dan ikatan intramolekuler. Faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi protein. Ada ion logam, panas, pH, gula dan polyols, dan sifat protein. Reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula reduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein. Penetapan kadar protein. Penetapan kadar protein dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Yang pertama yaitu ada metode titrasi formal. Metode titrasi formal digunakan untuk menunjukkan kadar N-amino. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengukur hidrolisis protein. Prinsipnya adalah menetralkan larutan dengan basa NaOH, lalu dengan penambahan formaldehid, di mana gugus amino sudah terikat dan tidak memengaruhi reaksi asam basa NaOH. Indikator yang digunakan adalah PP. Reaksi akhir titrasi akan terjadi perubahan warna merah muda. Kadar nitrogen dalam persen dapat dihitung dengan rumus titrasi formal per gram bahan dikali 10, lalu dikali NaOH dikali 14,008 dikali faktor pengenceran. Yang kedua yaitu ada metode JEDAL. Digunakan secara rutin untuk menentukan kadar protein dalam makanan. Dengan metode ini, analisis dilakukan secara tidak langsung, karena yang akan kita analisis adalah kadar nitrogennya. Kemudian, hasil analisis dilakukan dengan angka konversi 6,25, maka akan diperoleh kadar protein. Perhitungan kadar protein dengan metode JEDAL dapat dihitung dengan rumus persen nitrogen sama dengan mililiter HCl, yaitu sampel dikurang blanko, per berat sampel dalam gram dikali 1000, lalu dikali NaHCl dikali 14,008, lalu dikalikan 100%. Persen protein kasar sama dengan persen nitrogen dikali faktor konversi protein. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.